Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang the meaning of work. Jadi makna dari sebuah kerja. Mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan buat setiap kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, kita berpikir pekerjaan itu sesuatu yang melelahkan. Pekerjaan itu sesuatu yang membuat kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang kita mau. Banyak waktu-waktu kita dihabiskan di dalam bekerja. Setiap harinya, bahkan sebelum libur kita mengikuti Amerika, karena di Amerika menghargai dua hari raya Yahudi di hari Sabtu dan juga Kristen di hari Minggu. Jadi kita libur 2 hari. Bahkan orang Indonesia, zaman saya dulu masih sekolah itu masih hari Sabtu, ya. Dan pekerjaan itu seperti sekolah yang melelahkan, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang kurang baik, saudara-saudara. Tetapi apakah sebetulnya pekerjaan seperti itu? Hari ini kita akan berbicara khusus tentang pekerjaan, maka saya ajak kita kembali melihat Alkitab kita. Kita kembali melihat Alkitab kita, dan ternyata saudara-saudara di dalam Alkitab kita, pekerjaan itu diberikan bahkan sebelum kejatuhan, ya. Jadi sebelum kejatuhan manusia itu diperintahkan seperti ayat yang kita baca tadi, sebelum kejatuhan. Jadi sejatinya pekerjaan itu tidak identik dengan sesuatu yang melelahkan. Maka banyak anak muda hari-hari ini kalau ditanya pekerjaanmu apa? Biasa kok, saya budak korporat begitu ya. Budak. Dia menganggap bekerja itu sebagai diperbudak atau sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang tidak nyaman, saudara-saudara. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa pekerjaan itu, perintah untuk bekerja ada bahkan sebelum kejatuhan. Sejak awal dunia diciptakan dan sejak manusia diciptakan, ternyata pekerjaan adalah bagian yang integral dari manusia, saudara-saudara. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam bahasa aslinya, gambar di sini adalah salam atau image. Image yang sebetulnya ketika diciptakan manusia diperintahkan untuk cultivate, mengolah, mengusahakan, memelihara bumi ini, ya. Jadi ada pekerjaan untuk manusia diciptakan, dia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau saudara di dalam sebuah negara ada patung-patung, kalau di Indonesia ada foto presiden yang ada di sekolah, di tempat kerja, di tempat pemerintahan, sebetulnya gambaran akan gambar dan rupa Allah ini seperti itu. Celakanya dulu saudara-saudara, yang dianggap gambar dan rupa Allah adalah hanya raja. Hanya raja seperti Firaun yang dianggap gambar dan rupa Allah. Sehingga selain itu tidak gambar dan rupa Allah, saudara-saudara. Maka itu ketika Alkitab mengajarkan manusia sejatinya gambar dan rupa Allah, itu sebuah kritik besar juga untuk pemerintah Mesir. Karena bukan hanya raja, bukan hanya penguasa yang adalah gambar dan rupa Allah atau titisan dewa, tetapi setiap manusia, bahkan wanita yang pada masa itu dianggap sebagai second class, sebagai makhluk yang kelas kedua, itu digambarkan sebagai gambar dan rupa Allah, ya. Semua manusia termasuk wanita. Bahkan kalau kita lihat ayat Alkitab, wanita itu luar biasa. Dikatakan wanita itu penolong yang sepadan. Celakanya kita menerjemahkan penolong itu seperti pembantu, saudara-saudara. Padahal kata penolong yang sepadan bahasa aslinya adalah seperti Allah atau Yahweh yang menyelamatkan manusia. Dia mengatakan menggunakan kata menolong manusia. Jadi peran wanita itu seperti Tuhan yang memelihara, yang menjaga seorang pria. Ya, makanya yang jomblo-jomblo ini harus mulai bergumul gitu ya. Mungkin hidup Anda susah karena Anda tidak berjumpa dengan wanita yang bisa menolong Anda. Jadi gambar dan rupa Allah ini sesuatu yang good, sesuatu yang luar biasa, dan semua orang, lapisan apapun termasuk wanita yang pada masa itu dianggap second class. Dan ini seperti gambar-gambar foto-foto presiden kita yang ada di mana-mana. Maka itu Tuhan memerintahkan manusia itu beranak cucu
tersebar ke seluruh bumi supaya apa? Di seluruh bumi ini ada kemuliaan Allah. Karena ada wakil-wakil Allah di setiap penjuru bumi. Dan ternyata tidak cuma beranak cucu. Makanya sering dikatakan, ya udah beranak cucu itu kan perintah Tuhan. Saudara, waktu itu buminya masih kosong begitu ya. Sekarang bunyi sudah terlalu padat, saudara-saudara. Jadi konteks pada masa itu beranak cucu itu karena bumi ini masih kosong dan bumi ini harus diperintah oleh anak-anak Tuhan. Gambar rupa Allah sehingga kemuliaan Allah ada di seluruh penjuru bumi ini, saudara-saudara. Dan ternyata mereka tidak cuma sebagai gambar yang tersebar, mereka juga menghasilkan, mereka merawat dan mengelola taman, mengelola bumi ini untuk menghasilkan makanan bagi diri dan sesama. Jadi sejatinya konsep pekerjaan itu ada sebelum kejatuhan. Ya, manusia mengelola alam ini untuk apa? Untuk memberi makan bagi diri dan sesamanya. Ya, maka ayat tadi mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani abad, artinya melayani, ibadah, mendandani, saudara-saudara ya. Jadi sebetulnya pekerjaan kita adalah ketika di bumi ini, di pekerjaan kita itu melayani, kita itu ibadah. Ya. Jadi nggak benar istilah ya. Saya sering dengar di gereja, kalau Bapak mah melayani Tuhan ya. Kalau kita, Bapak hamba Tuhan, kita hamba uang. Tidak. Ternyata melakukan pekerjaan itu adalah worship. Ya, mendandani, melayani. Dan dikatakan memelihara, bahasa aslinya adalah samar. Artinya mengawasi, menyelamatkan, menjaga. Preserve itu memelihara supaya itu tetap ada kontinuitas. Ya. Sehingga kita pastikan bumi ini bisa diwarisi oleh anak cucu kita. Seperti ketika kita bekerja, orang tua yang baik adalah menyiapkan warisan buat anak-anaknya. Tapi kenyataannya nggak semua orang tua bisa memberikan warisan, saudara-saudara. Terutama materi ya. Kalau yang nggak bisa memberikan warisan materi, jangan memberikan warisan hutang, saudara-saudara. Itu kasihan anak dan cucu Anda. Tapi paling tidak ada warisan cara hidup. Warisan nilai-nilai hidup dan warisan iman buat anak-anak yang lebih berharga dari materi yang bisa hilang. Walaupun materi bagi Alkitab, seorang orang tua yang baik harus memberikan warisan kepada anaknya. Tidak hanya materi, dan materi adalah satu bagiannya. Jadi ternyata manusia diperintahkan Allah bahkan sebelum kejatuhan untuk memelihara bumi ini, untuk menghasilkan makanan. Maka saya percaya setiap pekerjaan banyak orang-orang yang bisa makan, banyak orang yang bisa dipelihara. Di dalam setiap perusahaan-perusahaan yang Tuhan izinkan tutup bertahan, saudara-saudara, ada banyak mulut yang diberikan makan, dan itu adalah bagian melayani. Kalau saudara mengerti di Alkitab ada hospitality. Hospitality itu memberikan minum, memberikan makan. Disitulah saya berpikir bahwa setiap umat Tuhan, setiap para bisnismen, setiap karyawan-karyawan yang memimpin satu perusahaan, bahkan setiap karyawan-karyawan kecil di perusahaan itu, mereka adalah bagian dari keluarga yang Tuhan percayakan untuk menyediakan makanan di rumah banyak orang. Maka saya selalu mengatakan dan mendorong banyak anak muda, kalau kamu pengen jadi hamba Tuhan, kamu berdoa. Kalau kamu jadi bisnismen, kamu juga berdoa yang sama. Karena kamu melakukan mujizat yang dilakukan Yesus. Berapa banyak mulut yang makan selama 1 hari, berapa ribu banyak orang yang makan, dan Yesus memberi makan 5.000 orang 1 kali, begitu ya. Itu waktu jadi manusia. Ada beberapa kali Yesus memberikan makan. Tetapi dunia ini disediakan Tuhan yang penuh dengan rahmat, Tuhan yang hospitable untuk menyediakan makanan bagi setiap orang. Jadi sebetulnya pekerjaan atau perusahaan itu sebuah panggilan Tuhan untuk memastikan ada orang-orang bisa makan, ya. Dan ternyata bukan cuma bekerja menyediakan makanan, saudara-saudara, tetapi Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Sayangnya kata berkuasa ini ditafsirkan oleh orang-orang Kristen itu di dalam perspektif dulu mendominasi, menguasai, menjajah.
Maka penjajahan itu muncul banyak di negara-negara Kristen yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia untuk mengeruk kekayaan dari bangsa-bangsa yang dijajah. Dengan kadang-kadang ayat ini bisa dijadikan dukungan, mendominasi, berkuasa. Padahal sebetulnya kekuasaan kita lihat tadi, kekuasaan itu artinya memelihara, memimpin, mengatur supaya dunia ini ada makanan buat banyak orang. Dunia ini tidak kekurangan makanan, saudara-saudara. Tapi kenyataannya hari-hari ini banyak orang meninggal justru kebanyakan makan, bukan kurang makan. Ya, di dunia mencatat banyak orang meninggal karena kesepian, karena kebanyakan makan, obesitas, gula dan segala macamnya, begitu ya. Dan ayat Kejadian 3 ayat 8 mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, ya. Dan Tuhan ternyata tidak hanya menciptakan, Tuhan itu berjalan di taman itu di hari yang sejuk, luar biasa ya. Tuhan itu suka apa ya? Vacation begitu ya. Vacationnya itu bersama manusia. Artinya apa saudara-saudara? Anak saya tanya, ngapain sih Tuhan nyiptain manusia? Ya, sudah tahu nggak manusia bakal dosa? Dikasih pohon itu, kenapa tuh pohon itu tetap diciptakan? 7 tahun tanya begitu, jawabnya gimana saudara-saudara? Kalau dulu orang Kristen sering jawabnya, oh untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya murid saya ada yang bertanya, kalau memuliakan Tuhan, masa Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan? Narsis banget Tuhan, begitu ya. Aku ciptain kamu, ayo sembah aku, muliakan aku ya. Maka di dalam Katekismus Westminster mengatakan, apa tujuan manusia diciptakan? Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Sayang orang konsennya sama memuliakan, tapi tidak konsen sama menikmati Tuhan selama-lamanya. Padahal ternyata ketika Tuhan menciptakan manusia, kalau saya menjelaskan kepada anak saya, itu karena apa? Karena Tuhan itu full of love. Dia community of God, ada Trinitarian God, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang sejak kekal dia adalah love. God is love, saling mencintai, saling mengasihi di dalam kekekalan, begitu. Dan ketika di dalam kekekalan dia karena kasih yang besar, kasihnya itu terpancar sehingga setiap orang bahkan setiap ciptaan merasakan love itu. Jadi mengapa Tuhan menciptakan manusia? Karena Tuhan itu ingin berbagi cinta bersama dengan manusia, saudara-saudara. Jadi ini lebih bisa diterima. Lah kalau berbagi cinta, kenapa kok nggak boleh makan satu pohon itu? Berarti Tuhan jahat kan, nggak mau bagi. Saya bilang sama anak saya, Papa beliin kamu 100 coklat. 100 coklat kamu boleh makan kapan aja. Terus Papa bilang satu ini Papa simpen buat Papa ya, jangan dimakan. Terus kamu bilang enaknya, itu pasti paling enak. Berarti kamu curiga sama Papa. Papa nggak sayang sama kamu begitu ya. Kamu udah curiga sama Papa. Itu make sense gak? Iya ya make sense ya. Aku udah dikasih banyak tapi masih mau yang satu. Karena aku berpikir satu itu pasti lebih enak daripada yang dikasih. Berarti kamu nggak percaya. Ya. Akhirnya anak saya bilang iya ya masuk akal juga ya. Ya nggak boleh, Tuhan kan cuma itu pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Kita curiga ya. Dan ternyata Tuhan itu pengen community of love. Kasihnya itu dirasakan, dan kasih itu dirasakan dengan nyata apa? Ketika manusia bersama dengan Allah berjalan di taman yang indah, yang sejuk. Sudah kita cari duit banyak buat apa? Buat liburan di gunung, di pantai, begitu ya. Dan businessman tahu itu kebutuhan manusia adalah nature, karena nature itu menyembuhkan. Maka kita ketika kerja keras banyak, kita akhirnya cari perumahan yang alamnya yang bagus, ya. Feng shui-nya bagus, saudara-saudara, karena ada air mengalir, ada tumbuhan yang tumbuh. Kalau tanahnya nggak tumbuh-tumbuhan, mungkin tanahnya itu sesuatu yang negatif. Jadi di dalam hal tertentu, secara ilmiah ada hal dari feng shui yang bisa masuk akal, saudara-saudara ya. Tentang alamnya, tentang tempat ada aliran air, kesejukan dan segala macamnya. Jadi ternyata Tuhan mau cintanya dialami. Dan ini dialami dengan apa? Ketika manusia memelihara bumi ini, manusia memelihara alam ini, dan manusia saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Sehingga ada apa? Ada love di situ, ada community of love. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ketika Tuhan menciptakan ada yang namanya shalom. Orang Yahudi kalau sampai hari ini, ketika hari Jumat malam nanti jam 6, dia langsung bilang Sabat Shalom. Sabat itu istirahat, shalom itu peace. Jadi rest in peace.
mati loh gitu kan. Itu bukan rest in peace, itu dari sabat shalom. Artinya apa? Beristirahat di dalam keutuhan. Shalom itu tidak ada retak, tidak ada pecah. Shalom itu utuh. Maka ketika Tuhan menciptakan bumi ini, ada Allah, ada manusia, ada ciptaan. Manusia juga ciptaan, tapi ciptaan yang paling mulia. Ada ciptaan lain, ada binatang, ada alam. Semuanya itu ada shalom. Ada Tuhan menciptakan manusia untuk memelihara binatang, tumbuhan diciptakan Tuhan untuk memelihara manusia. Binatang juga bisa menghasilkan kebahagiaan. Waktu itu binatang nggak dimakan. Dan akhirnya manusia dan binatang itu memuliakan nama Tuhan. Jadi ada satu keutuhan dari desain Tuhan. Dan di dalam desain ini ada pekerjaan. Pekerjaan untuk menghasilkan makanan. Saudara, kita masih bisa merasakan kebahagiaannya, betul? Ketika kita mendapatkan uang, ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita di rumah, kita ajak anak istri kita makan. Dan ketika mereka tersenyum, enak sekali Pak, makanan ini. Di situ ada sukacita, di situ yang Tuhan mau. Jadi jangan berpikir ketika Anda bekerja keras dan Anda menghasilkan uang dan bisa membahagiakan keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasih, itu bukan dari bagian memuja Tuhan, itu bagian yang sangat penting. Sayangnya kadang-kadang kita dibodohin ya sama gereja. Itu yang memuliakan Tuhan yang di gereja. Kalau kamu liburan enggak. Saya selalu mengatakan liburan bahasa Inggrisnya holiday. Holiday. Hari kudus saudara-saudara ya. Itu bagian dari worshiping God. Memuja dan memuliakan Allah. Oke? Tapi ya nggak bisa egois cuma keluarga kamu. Karena ternyata ketika keluarga kamu diberkati dan kamu tetap bisa memberkati, itu luar biasa. Saya mengenal bisnismen-bisnismen yang awalnya mungkin pengen sukses, pengen hebat. Tetapi ketika sampai usia tertentu, apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya adalah mendidik orang-orang muda supaya mereka bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan memastikan di rumah mereka, buat anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan gizi yang cukup. Dan itu adalah bagian dari melayani saudara-saudara. Sayangnya saya ketika sadar ini, semakin sadar saya sudah jadi hamba Tuhan begitu ya. Saya kepikiran dulu kenapa saya nggak jadi bisnismen. Indah banget saudara-saudara. Dan memang mungkin saya tidak berbakat bisnis ya, sering saya kasih ke orang saudara-saudara ya. Jadi ini ada sesuatu yang indah di dalam pekerjaan. Dan kita tidak hanya egois, kita mau kasih dari Tuhan buat keluarga kita. Nggak cuma anak kita yang tersenyum, nggak cuma istri kita yang tersenyum, tetapi ada orang kita, teman kita, sahabat kita yang tersenyum karena berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ulang tahun ini di bulan Februari, anak saya coba melakukan praktek. Coba kamu waktu ulang tahun beli, papa udah kasih uang saku, kamu beli makanan, beli nasi. Kamu sama mama tuh keliling cari orang yang butuhin. Kamu dengan tanganmu sendiri kasih itu, ini berkat dari Tuhan, kasih itu, ini buat makan buat mereka. Nanti kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan anak saya ikut, dia pagi-pagi pergi waktu hari ulang tahun, dia beli makanan, terus dia mamanya yang nyetir, dia lihat ada yang nyapu di jalan, dia kasih, ini berkat dari Tuhan, ini berkat Tuhan. Dan dia pulang, dia kata, Pak tadi mereka bersyukur banget Pak, matanya menatapnya, waduh mereka bahagia banget Pak, aku mau lagi seperti inilah yang Tuhan mau. Ketika dunia diciptakan, ada orang yang saling berbagi makanan saudara-saudara. Tetapi dosalah yang mengakibatkan pekerjaan begitu sulit. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Dosa itu mengakibatkan apa? Kerja keras itu nyata, pekerjaannya itu meaningful, pekerjaannya dari Tuhan, tetapi ada suffering. Sekarang ada penderitaan, maka wajar sekali saudara-saudara. Ketika kita bekerja, kita harus menderita. Karena dunia isinya bukan anak-anak semua yang cinta Tuhan. Ya, bahkan banyak anak Tuhan di dalam dunia yang seperti ini, di dalam bisnis yang berat. Akhirnya mereka pengen baik, tetapi akhirnya benar-benar mengalami realitas kesulitan sekali saudara-saudara. Zaman-zaman ini banyak yang melakukan outsourcing saudara-saudara. Ya, perusahaan yang terpaksa melakukan outsourcing karena sesuatu persaingan. Dan kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak bisa bersaing saudara-saudara. Tetapi setidaknya ketika sama-sama outsourcing harus ada yang membuat beda.
perusahaan dikelola oleh anak-anak Tuhan dan tidak anak-anak Tuhan. Outsourcing itu hanya sistem, tetapi kita juga bisa di dalam sistem yang mungkin ada orang dirugikan, tapi kasih Tuhan bisa dinyatakan di tempat-tempat itu, saudara-saudara. Jadi pekerjaan itu baik, indah, shalom. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, pekerjaan itu menjadi mengerikan, susah. Dan kita sampai hari ini merasakan susahnya pekerjaan itu. Dan kita lihat setelah kejadian itu ada kisah Babilonia, yang mana aslinya manusia disuruh tersebar mengelola bumi ini. Manusia malah berkumpul jadi satu. Dia nggak mau tersebar, dia berkumpul membangun peradaban yang maju, membangun penara yang hebat, yang tinggi, yang kuat. Dan ternyata di Babel, saudara-saudara, itu ada satu tiran yang berkuasa yang namanya Nimrod. Ya, ada Raja Babel yang namanya Nimrod, tetapi orang-orang itu bisa mendukung satu tiran atau penguasa ini, dan terjadi, saya percaya, perbudakan juga di sana, saudara-saudara. Dengan membangun satu sistem yang besar, yang kuat, yang orang harus diperbudak untuk membangun menara Babel. Termasuk seperti Mesir, ketika membangun piramid, membangun Mesir, dia harus mengambil orang dari berbagai wilayah untuk diperbudak, untuk diperes. Dan itu kenyataan, saudara-saudara. Di dalam dunia yang seperti ini, pekerjaan sehingga melelahkan. Belum lagi saya ajak kita sedikit belajar teori sosiologi tentang pekerjaan. Di dalam industrial revolution, di dalam revolusi industri yang pertama, ketika pabrik itu diciptakan, ketika mesin-mesin dan teknologi itu maju, disinilah manusia mulai kehilangan makna bekerja. Ya. Kalau dulu kita bekerja, saya bikin sepatu, wah, sepatu saya kasih nama Johan, begitu ya, desain Johan. Ketika dipakai oleh saudara, wah enak banget, ini siapa yang bikin? Saya yang bikin, Johan, begitu ya. Saya ada meaning, saya ada kebahagiaan. Tetapi ketika di zaman pabrik, zaman industri itu ada, akhirnya apa, saudara-saudara? Manusia tidak bisa memilih pekerjaan. Manusia terasing dari hasil kerjanya. Mengapa? Karena dia harus bekerja kepada sebuah industri. Ya, nggak ada sepatu merek dia, begitu saudara-saudara. Kamu kerja di mana? Oh, bikin merek ini. Oh, kamu yang bikin? Enggak, saya cuma masukin kardus sepatunya ke dalam kardus, saudara-saudara. Ya, sehingga dia kehilangan makna. Karena sebetulnya Tuhan menciptakan manusia bekerja supaya ada makna di sana, saudara-saudara. Oke? Seperti ketika saya berkhotbah dengan pengalaman saya. Di sini makna itu masih dekat sama saya. Nggak bisa digantiin sama orang lain. Tapi dengan adanya pabrik, kerja itu bukan milik kita, milik perusahaan. Aktivitas kerja kita nggak bisa pilih, kenapa? Tergantung ada tempat apa kita bekerja. Nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab menjawab ini. Realitas industri. Yang kita nggak bisa, ya udah bubarin pabrik. Nggak bisa, pabrik udah ada. Dan kalau nggak ada pabrik celaka, nggak bisa banyak orang makan, oke? Ya, ada aktivitas kerja yang kita nggak bisa nentuin, udah apa aja. Kalau udah kepepet, keluarga kita nggak bisa makan, kerja apa aja. Saya mau kerja. Saya pernah ya diberhentikan di sebuah pelayanan, sampai saya itu nggak ada tempat kerja, tempat pelayanan nggak ada. Saya harus ngantar istri. Istri yang ngelesin piano saya nganter dan saya gendong anak saya. Itu sebagai pria malu. Saya mau bekerja tapi nggak ada. Sampai saya pernah datang ke satu sekolah. Ya udahlah, saya ngajar di sekolah ini. Nggak apa-apa. Cuma gajinya itu 1 jam 17.500, saudara-saudara, kalau nggak salah. Saya mau, tapi sekolahnya juga nggak mau. Ya, nggak menentukan kerja kita. Dan akhirnya kita nggak punya kebebasan. Kita kerja sesuai dengan mau kita. Kita ada kewajiban yang kita harus mau nggak mau kerja. Untuk bisa memberikan makan buat keluarga kita. Walaupun memberikan makan itu alkitabiah. Dan akhirnya ada apa? Ada persaingan. Bisnis saling bersaing, saling menghancurkan. Kita sama rekan kerja kita. Oh, nanti siapa yang dipecat? Kita bersaing, saudara-saudara. Sehingga di sini pekerjaan itu begitu melelahkan. Kita nggak bisa kembali dengan tidak adanya industri. Tapi bagaimana sekarang kita memaknai, membuat kerja di tengah industri yang sangat maju. Bahkan sekarang Industrial Revolution 4.0, di mana teknologi, orang-orang yang gagap teknologi nggak bisa jualan. Ya, sampai ada kedai di Jakarta,
Ini berapa? Ya udah lihat aja di internet, harga paling murah berapa, kamu bayar itu, saudara-saudara. Karena udah nggak bisa bersaing. Lihat aja di internet, harga paling murah barang ini berapa, lu bayar aja kayak gitu. Dia udah nggak usah tawar-tawaran lah ya. Lu cari paling murah, saudara-saudara. Ya, ini ada satu kesulitan. Tapi bagaimana sekarang Alkitab berbicara? Karena waktu konsep kerja tadi, itu konsep sebelum kejatuhan. Sekarang setelah kejatuhan ada industri, Industrial Revolution 4.0. Dan celakanya kerja berubah, saudara-saudara. Kerja sekarang itu bukan menghasilkan alam untuk banyak orang. Mungkin kalau di dalam industri kesehatan gitu ya, itu masih jelas. Menciptakan snack, makanan untuk bisa orang-orang itu bisa, anak-anak berbahagia ketika makan, ya. Ketika makan wafer itu, nanti kalau nggak ada mereknya itu, waktu tua itu begitu mereknya muncul lagi, ada kerinduan begitu ya. Ada memori karena dulu sering makan sama papanya, saudara-saudara. Itu satu keindahan yang kita hadirkan. Tapi ada juga pekerjaan yang akhirnya tidak seperti itu. Tapi nanti saya tidak bisa membahas pekerjaan ini. Contohnya saudara-saudara, kalau zaman dulu, orang itu menciptakan lapangan kerja, menciptakan investasi, untuk apa? Untuk sebuah lapangan kerja yang dia kumpulkan, yang bisa mungkin menyediakan kesehatan, menyediakan makanan, menyediakan hiburan, perlu hiburan juga kalau nggak stres saudara ya, menyediakan tempat untuk nyaman. Tapi sekarang investasi itu berubah, bukan untuk mengerjakan sesuatu bukan manusia, tetapi menghasilkan banyak uang. Jadi apapun bisnisnya, yang penting gua invest, duit gua tambah banyak. Dan ini konsep pekerjaan yang tidak di Alkitab. Tapi ini sebuah kenyataan yang kita juga tidak bisa langsung tutup. Ya, karena juga banyak anak-anak Tuhan yang dipelihara dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, betul kan? Ya. Maka itu tidak bisa mengatakan, gereja mengatakan, nggak boleh itu saham, itu judi. Emang kamu insuran dan segala macamnya nggak ada. Emang di bank nggak ada investasi? Nggak bisa. Dunia sudah seperti ini. Tapi bagaimana kita di tengah dunia ini memaknai pekerjaan? Di dalam industri pabrik yang orang melakukan hal yang berulang-ulang, saudara-saudara. Apakah ada jawaban Alkitab? Sedih sekali sekarang orang bekerja untuk cari uang, saudara-saudara. Setelah cari uang dihabiskan, setelah dihabiskan cari uang lagi, cari uang dihabiskan, saudara-saudara. Jadi kerja itu untuk apa? Make more money. Nggak ada meaningnya, saudara-saudara. Maka di situ kita harus memikirkan bagaimana di tempat seperti pabrik, industri, makna itu tetap hidup. Meaning itu tetap hidup. Dan Alkitab mempunyai jawaban. Kasihan sekali konsep hari-hari ini yang mengatakan, kerja itu harus sesuai dengan passionmu. Passionmu. Harus. Akhirnya banyak anak muda nggak kerasan kerja. Betul ya? Nggak sesuai passion saya. Sampai 10 tahun nggak ketemu passionnya, saudara-saudara. Ini celaka. Ya. Apakah Alkitab menjelaskan kerja itu sesuai dengan passionmu? Ya, apalagi di tengah dunia yang sudah jatuh, kadang-kadang kita tidak bisa memilih pekerjaan. Itu halal tetapi itu tidak kita suka. Bagaimana Alkitab menjelaskan? Saya akan ajak kita membaca Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Alkitab tidak jelaskan passion, no. Segala sesuatu yang lu jumpai bisa kerja. Sekalipun itu kadang nggak ada uangnya. Maka ketika saya diberhentikan dengan sebuah gereja, saya bisa melayani. Saya melayani siapa? Anak SMA, nggak ada uangnya. Saya setiap hari Sabtu, saya pergi naik kendaraan, naik sepeda motor, kadang dengan 2 istri. Saya melayani. Saya pergi kadang dijemput sama mereka, membina. Nggak ada masa depan, saudara-saudara. Tapi bekerja, karena itu yang Tuhan perintahkan untuk dikerjain. Ya. Gak passion lagi, saudara-saudara. Dan apakah itu tidak bermakna? No. Saya ingat ketika saya pindah di Jakarta 5 tahun lalu, saya pindah tanpa tahu ngapain. Setiap pagi saya bangun, saya aduk, disitulah saya mulai hobi kopi, karena stres, saudara-saudara. Ternyata begitu mengaduk kopi, aromanya itu menyegarkan saya, gitu ya. Kopi menyelamatkan hidup saya, dipakai Tuhan. Dan ketika itu saya langsung duduk, saya baca banyak buku, sekalipun tidak ada tempat yang terbuka untuk saya melayani. Ya. Dan Tuhan melihat orang-orang yang rajin. Jadi ini budaya orang kuno itu lebih tepat seperti Alkitab. Yang lu apain kerjain.
Saya ingat sekali waktu kuliah, saya cuma jadi delivery service, saudara-saudara. Itu malu, sipit-sipit gini. Teman saya sekolah-sekolah yang bagus, sekolah yang terbaik. Saya nggak bisa hampir sekolah. Saya bisa sekolah karena ada beasiswa, saya atlet wusu, saya pemain basket. Dan akhirnya saya dapat beasiswa. Beasiswa pun bukan sekolah yang baik. Dan saya harus setelah sekolah, saya harus jadi delivery service. Malu, teman-teman saya nongkrong di mall, saya nyebar-nyebar brosur, saya ngantal makanan di pintu-pintu rumah. Saudara-saudara, kadang diomelin, nyampainya telat. Tapi kadang-kadang ada berkatnya yang memberi tip. Dan di situ saya bertanya, Tuhan, gue sampai nanti punya anak jadi delivery service kayak gini. Kita tidak bisa melihat hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan melihat lebih panjang dari kita. Amin. Saudara-saudara, kerjakanlah apa yang ditemukan tanganmu. Maka saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda yang saya bimbing, ketika kamu kerjakan apa? Kerjakanlah segenap hati. Oh, bos, gue gak lihat, Tuhan yang lihat. Dan Tuhan akan melihat orang-orang yang bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab ketika tidak dilihat bos, tidak dilihat orang. Bahkan mungkin bisa pimpinanmu itu negatif terhadap kamu. Ketika kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu tidak pernah kehilangan kemampuan. Kenapa? Karena kemampuan itu menyatu dengan tubuhmu dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Amin. Dan nanti kalau kamu ketemu HRD, oh HRD gitu sakti saudara-saudara ya. Karena udah ketemu banyak orang. Dan kalau kamu ketemu dengan ketika kamu ngomong, dia akan bisa merasakan secara intuisi kamu orang yang berbeda. Kenapa? Karena setiap ada tanggung jawab yang diterima, kamu kerjakan dengan luar biasa. Amin. Kadang-kadang saya malu ya. Saya malu gitu. Waktu saya melayani di Businessman Fellowship, ya, The Mission itu, ketemu para bisnismen yang sukses itu, kadang-kadang itu ketika ada tangga berjalan, saudara-saudara, saya langsung pengen aja naik tangga berjalan. Tapi saya lihat ini malah taruh, dia sengaja jalan nggak mau pakai itu. Waduh, ini mentalitas beda, saudara-saudara ya. Akhirnya saya harus bertobat, menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan. Wow, ya. Padahal ada hak, udah kerja keras, udah sukses, ada hak senang-senang, saudara-saudara. Nggak kerja itu nggak akan buat kita bahagia. Jadi bohong yang mengatakan passive income. Nanti kamu akan dapetin, kamu nggak perlu kerja, uang yang bekerja buat kamu. Kamu nggak akan happy, pasti kamu punya kerjaan baru, ngabisin duit. Begitu kan saudara-saudara. Kerjaanmu apa? Bingung, ngabisin duit hari ini kemana. Itu tidak buat bahagia. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk bekerja dan berkarya. Yang membuat dia bahagia dan membuat dirinya utuh. Ini Karl Marx aja yang ide komunisme dari dia tahu manusia jadi penuh ketika dia bekerja, saudara-saudara. Saya akan akhiri khotbah saya, saudara-saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ada ayat yang lain, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Ternyata di Kolose itu ada banyak. Di lapisan Romawi ada budak, ada suami, ada istri, ada anak. Di dalam dunia Romawi pada masa itu, suami itu paling tinggi, istri itu cuma melayani, anak di bawah, budak itu gak ada harganya. Tapi Tuhan ngomong, perbuatlah untuk Tuhan, itu bukan cuma budaknya. Semua satu sistem keluarga Kristen berbeda dengan Romawi. Kenapa? Karena suami harus rela mati. Kalau dulu suami itu bisa gonta-ganti istri, suami harus rela mati untuk istrinya. Istri harus mengasihi suaminya. Seperti itu jemaat mengasihi Tuhan. Anak itu harus hormat sama orang tuanya. Orang tua mengasihi orang mati. Bahkan ternyata budak yang tidak dianggap, pekerja-pekerja ini harus tunduk kepada Tuhannya. Lakukanlah untuk Tuhan, bukan berarti itu bukan untuk manusia, saudara-saudara. Kalau gini, lakukan buat Tuhan, jangan lihat manusia. No, lakukan arti untuk Tuhan itu artinya apa? Melakukan segala sesuatu relasi di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam terang kasih Tuhan. Lakukanlah di dalam Tuhan. Kalau saya boleh menerjemahkan. Sehingga akhirnya apa? Keluarga, pekerja, itu ada shalom, ada keutuhan. Tetap ada budak, tetap ada Tuhan, tapi ada kasih yang besar. Kalau Anda di Jawa, pembantu itu bisa bekerja 3 turunan. Ya, papanya bekerja buat papa kita, anaknya buat anak kita, nanti cucunya buat cucu kita. Tetapi di sana ada apa? Ada kasih, ada kesetiaan. Maka itu tuannya itu biasanya harus mengasihi. Karena di dalam tradisi Jawa kalau orang tidak diwongke atau tidak diorangkan, dia tidak akan mau, saudara-saudara. Ya, ketika diorangkan di situ ada kasih yang
besar. Inilah pekerjaan. Jadi di tengah industri, di tengah sesuatu yang monoton, ada apa yang kita bisa kerjakan? Ada keluarga kita yang bisa dikasih makan. Itu ibadah buat Tuhan. Dan ketika kita bekerja, walaupun dengan mesin, ada teman-teman kita yang di situ kita bisa mengerjakan. Ada relasi yang baik, atasan dan bawahan. Ya, bawahan dan atasan sesama kerja. Ada kasih, ada shalom, ada keutuhan. Ya, dan itulah yang penting di dalam bumi ini. Kalau ada kasih, hal yang berat seperti apapun bisa tertahankan. Amin. Dan kita juga memikirkan di dalam tradisi Yahudi ada konsep yang namanya tikkun olam. Tikkun olam itu artinya repairing the world. Memperbaiki dunia. Ketika kita bekerja, justru memang jujur saudara, pekerjaan itu akhirnya secara alam kadang-kadang bisa merusak. Tapi kita memikirkan bagaimana kerusakan-kerusakan itu tidak terlalu besar. Kita berusaha sedemikian mungkin, itu tidak mudah. Tetapi nanti di industri 4.0 ini, mulai banyak orang-orang yang memikirkan kerja, bisnis, yang mengembangkan untuk sesuatu yang aman buat bumi ini. Jadi menebus ciptaan. Kerja itu menebus ciptaan sesama dan juga alam ini. Ada repairing the world. Maka sebetulnya lagu Michael Jackson itu lagu yang sangat rohani. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. Karena itu prinsip Alkitab. Membuat bumi ini, relasi sesama manusia di dalam dunia pekerjaan. Bumi ini sembuh. Dan suatu hari ketika Tuhan menebus bumi ini akan dijadikan baru. Ada shalom, shalom. Yerusalem, ya kota yang kudus, penuh cinta, kedamaian, keutuhan. Manusia saling mengasihi, alam dipulihkan. Binatang juga saling mengasihi. Zootopia kalau suka nonton filmnya saudara-saudara. Saling mengasihi, tidak saling menyakiti. Semoga ini bisa memberikan semangat buat kita bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Ternyata kami tidak bisa bahagia. Ternyata identitas kami, diri kami manusia terikat dengan kerja. Dan kerja, di dalam kerja Tuhan desainkan sesuatu yang indah. Tetapi celakanya dunia ketika jatuh dalam dosa, pekerjaan itu jadi melelahkan. Padahal kami masih bisa melihat keindahan ketika kami menghasilkan uang yang bisa membahagiakan keluarga kami. Bahkan bisa menolong orang lain, membuat orang lain tersenyum dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi berat itu nyata Tuhan. Tapi biarlah kami anak-anak Tuhan yang orang-orang percaya, bertanggung jawab mengerjakan apa yang dikerjakan, harus bisa dikerjakan tangan kami dengan sangat baik Tuhan. Untuk menyatakan iman kami. Dan kami bersama-sama bisa memperbaiki bumi ini. Relasi dengan sesama kerja kami. Relasi dengan atasan. Relasi dengan bawahan. Relasi dengan rekan bisnis. Kiranya ada shalom, ada cinta, ada kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.